Y. Nah, berapa sih volumenya? Gitu. Jadi kalau ada kurva, kalau kalian bayangkan sebuah kurva, coba deh kalian bayangkan kurva Y sama dengan X kuadrat. Kan bentuknya U gitu ya, parabola ya, bentuknya ke atas, yang Y sama dengan X kuadrat. Nah, terus misalkan kalian kurva tersebut kalian tempelin lah di sebatang lidi. Lidinya lidinya vertikal berdiri gitu. Terus lidinya kamu puter-puterin. Otomatis si kurva kamu tadi kan berputar ya. Nah, lintasan putarannya itu dia membentuk bangun ruang. Seperti apa ya bentuknya, bisa seperti mangkuk ya atau pot bunga. Nah, karena dia membentuk bangun ruang, otomatis kan bangun ruang itu erat kaitannya dengan volume. Jadi kita bisa menghitung berapa sih volume yang terbentuk dari kurva tadi kalau diputar. Jadi kurvanya walaupun kurva 2 dimensi, ketika diputar dia lintasan putarannya itu akan membentuk sebuah bangun 3 dimensi gitu. Nah, karena dia 3 dimensi atau bangun ruang, kita bisa cari volumenya. Selain itu, selain luas dan volume, juga ada satu lagi menghitung panjang kurva atau busur ya. Kalau bahasa dulu ketika sekolah tuh busur. Kalau sekarang menghitung panjang kurva menggunakan integral juga. Jadi memang aplikasi integral itu lumayan banyak ya jenisnya gitu. Ini partisipannya sudah 37. Sebentar ya. Saya mau pakai laptop juga nih. Karena tadi mau menunjukkan di GeoGebra, tapi ini lagi error banget nih. Nggak bisa dibuka. Lagi note. Nah, sekarang kita coba mulai dengan aplikasinya menghitung luas bangun datar. Luas daerah di bawah kurva. Nah, jadi ketika kalian punya apa ya, sumbu X dan sumbu Y ya, koordinat X dan Y, lalu di situ misalkan kalau dulu berapa sih luasan, misalkan terbentuk sebuah bangun datar persegi panjang. Di kurva X Y ada bangun datar persegi panjang. Berarti kan cara menghitung luas persegi panjang seperti biasa ya, pakai rumus luasnya, panjang kali lebar, panjangnya adalah delta X dan lebarnya adalah delta Y. Simpel kan? Jadi tinggal X2 dikurangi X1 dikali Y2 dikurangi Y1. Kalau misalkan terbentuknya areanya atau luasannya itu merupakan bangun datar persegi panjang. Nah, bagaimana kalau area atau daerah yang terbentuk itu dia bukan persegi panjang atau bukan sebuah bangun datar yang bisa dihitung dengan mudah menggunakan rumus-rumus bangun datar yang sudah kalian tahu. Misalkan kalau segitiga ya rumus segitiga, persegi panjang, trapesium, dan sebagainya. Itu kan mudah ya. Tinggal kalian lihat saja koordinat X dan koordinat Y, lalu dihitung menggunakan rumus luas sesuai bangun datarnya. Tapi bagaimana kalau kalian menemukan sebuah daerah pada koordinat X, Y, di mana daerah tersebut itu dibatasinya oleh sebuah kurva? Yang kita tahu bentuk kurva itu kan tidak beraturan ya garisnya. Jadi bukan garis lurus, ada garis lengkung dan sebagainya, kan susah itu menentukan panjang si kurvanya. Nah, daripada kita menghitung dulu panjang kurvanya, baru kita kalikan dan sebagainya, itu agak PR banget ya, agak ribet gitu. Jadi kita bisa menggunakan teknik pengintegralan. Nah, sebenarnya ketika di pertemuan kedua yang tentang teorema dasar kalkulus yang integral tertentu, itu kan saya pernah mengatakan bahwa hasil dari integral tertentu itu adalah aslinya merupakan sebuah luasan daerah di bawah kurva. Yang saya contohkan pakai GeoGebra, kita partisi tuh daerah-daerahnya kita partisi, semakin banyak partisinya maka luasannya semakin akurat. Semakin sedikit partisinya maka luasannya itu semakin menjauhi akurat. Jadi banyak ruang-ruang kosong. Oleh sebab itu partisinya kita buat n menuju tak hingga gitu kan dulu di teorema dasar kalkulus 2, ketika jumlah partisi n-nya itu tak hingga maka kan luasannya menjadi akurat. Oleh sebab itu, dikaitkanlah si n tahingga tadi dengan pendekatan limit gitu. Jadi limit n menuju tahingga gitu kan. Lalu kita konek lagi menjadi bentuk integral tertentu. Seperti itu ya di pertemuan kedua. Jadi kalian bisa ingat-ingat lagi.
Oke, screen saya sudah terlihat ya. Nah, sekarang kita balik membahas detail luas daerah. Mungkin kalau yang waktu itu hanya sekilas saja di teorema dasar kalkulus 2. Nah, sekarang coba kita bahas secara detailnya. Nah, jadi di sini aplikasi integral yang pertama itu ada luas daerah. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ketika daerah yang terbentuk itu bentuknya bagus, persegi panjang, persegi, segitiga, trapesium, itu menghitung rumus luasnya itu tinggal masukkan ke rumus ya, tinggal kalian cari koordinat X dan Y-nya. Tetapi bagaimana kalau kasusnya seperti pada gambar ini? Jadi integralnya ini dibatasi oleh garis X sama dengan A, X sama dengan A itu kan ini ya. Ini kan di X sama, di titik X sama dengan A. Lalu dibatasi juga oleh garis X sama dengan B, itu yang ini. Dibatasi oleh sumbu X itu berarti yang ini, dan bagian atasnya dibatasi oleh sebuah kurva Y sama dengan Fx. Jadi kurva Y sama dengan Fx itu ini. Nah, kalau dia bentuknya persegi panjang kan tinggal panjang kali lebar ya. Nah, ini kan bentuknya tidak menentu ya, karena dia di bagian atasnya ada kurva fx yang bentuknya lengkung, ada naik, ada turun, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya dengan mudah kita bisa menggunakan konsep integral. Maka luas A, jadi saya singkat, saya pakai lambang A, artinya area ya. AR atau luasan dari daerah R tersebut bisa kita hitung menggunakan integral tertentu dari garis-garis yang membatasinya. Tadi dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Ingat ya, X sama dengan A dan X sama dengan B. Karena nanti ada juga yang dibatasi oleh sumbu Y. Jadi ketika kalian melihat soal, kalian cek dahulu batasnya itu oleh sumbu X atau sumbu Y. Nanti berpengaruh ke kurvanya. Nah, karena tadi kan kita sudah tahu ini dibatasi X sama dengan A dan X sama dengan B, maka nanti pasti kurvanya itu adalah Fx, dx. Nanti kalau dibatasinya di garis Y, jadi misalkan dibatasinya begini atau begini gitu ya, berarti nanti kurvanya adalah kurva Fy dy untuk rumus integralnya. Ya, jadi kalau batasnya X berarti Fx dx, kalau batasnya Y, Fy dy. Berarti kurvanya itu harus dirubah dalam bentuk X sama dengan. Kalau dia dibatasinya sumbu Y. Kalau ini kan masih secara seperti biasa ya, dibatasi sumbu X, berarti kurvanya Fx. Fx itu kan bentuknya ini. Y sama dengan itu kurva Fx ya. Nah, berarti di sini integralnya adalah batasnya dari A sampai B. Jadi dari kiri ke kanan ya. Fx dx. Jadi rumusnya adalah ini. Nah, lalu berikutnya kita sudah mulai langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi ini agak cepat ya, karena menurut saya kalian sudah banyak sekali dibahas ketika di SMA. Kita tinggal mengorek konsepnya saja. Oke, yang contoh yang nomor 1, di sini terlihat ada kurvanya kurva fx atau y sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 2. Nah, kurva tersebut dibatasi oleh sumbu x. Sumbu x itu berarti yang ini ya, sumbu x. Lalu dibatasi juga oleh garis x sama dengan min 1 yang ini, dan garis x sama dengan 2, serta oleh kurva tadi, kurva si Y-nya. Ya. Nah, berapakah luas daerah yang berwarna biru atau yang diarsir gitu ya? Kita bisa menggunakan rumus AR yang di atas tadi ya. Maka bisa kita tuliskan luas dari daerah R adalah integral dari batas bawahnya min 1 sampai 2, fx-nya kita masukkan kurvanya. X pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 2 dx. Nah, menghitung integralnya seperti biasa ya. Jadi 1/5 X pangkat 5 min 2/4 X pangkat 4 ditambah 2X, batasnya dari min 1 sampai 2. Kita masukkan 2, berarti 2 pangkat 5 itu 32 kali 1/5, jadi 32/5 dikurangi 2 pangkat 4 itu 16, 2, 4, 8, 16. Ya, 16 kali 2, 32 per 4, ditambah 2 kali 2, 4. Ini untuk yang batas atas.
dikurangi batas bawahnya min 1 pangkat 5 adalah min 1 dikali 1/5, min 1/5 dikurang min 1 pangkat 4 positif 1 dikali min 2/4 adalah min 2/4 ditambah minus 2. Ya, 2 kali minus 1. Nah, tinggal kita hitung. Ini hasilnya 51/10 satuan luas. Ini di buku Parsel ada ya. Nah, jadi kalau misalkan kurvanya itu dipotong oleh sumbu Y, ini kan kurvanya kebagi dua ya. Sebelah kiri sumbu Y, yang ini nih, ini sebelah kiri sumbu Y, dan yang sebelah sini tuh sebelah kanan sumbu Y. Itu integralnya nggak usah dipecah, karena dia tidak, karena kan tadi batasnya itu ada di X kan, di X min 1 dan X sama dengan 2. Jadi integralnya bisa dilangsungkan, nggak usah di-split gitu. Langsung min 1 sampai 2. Nanti ada juga yang kalau daerahnya tersebut dipisahkan oleh sumbu X. Jadi satunya di atas sumbu X, daerah sisanya di bawah sumbu X. Nah, yang seperti itu yang ngitungnya harus di-split. Jadi dipotong-potong sesuai dengan batasan di sumbu X-nya tersebut di grafiknya itu ya. Nanti itu di soal nomor 3 ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 dulu. Hitunglah luas daerah R, di mana si R tersebut kurvanya adalah terdapat di bawah sumbu X. Artinya di Y negatif ya. Oke, karena dia berada di bawah sumbu X, maka cara menghitungnya itu kita tinggal memberikan tanda negatif di depan integralnya, karena kurvanya berada di bawah sumbu X. Kalau dulu mungkin di sekolah diajarkan ya, apapun kurvanya, mau di atas kayak mau di bawah, intinya kalau hasilnya negatif tinggal kasih tanda mutlak, karena luas itu nggak boleh negatif. Biar gampang positif, udah mutlakin aja. Gitu kan, biasanya dikasih taunya gitu. Tapi mungkin ada juga guru yang mengajarkan konsepnya gitu. Oh, ini dia tuh sebenarnya hasilnya negatif, bisa tiba-tiba jadi positif, itu bukan karena mutlak loh, tapi karena ketika si kurvanya kita gambar di koordinat kartesius XY, daerah yang dimaksud itu berada di bawah sumbu Y. Sehingga ketika dia berada di bawah sumbu X, maka artinya Y-nya negatif. Y itu kan Fx, berarti Fx-nya itu negatif. Makanya depannya harus kita kasih negatif. Karena kan tadi rumus integral itu adalah, rumus luas daerah itu adalah integral dari Fx. Lah ketika dia di bawah sumbu X, berarti kan Y-nya negatif. Maka Fx-nya kan negatif. Maka di depannya si Fx ini harus dikasih negatif. Gitu, sehingga nanti hasilnya menjadi positif karena pasti hasil fx-nya itu kalau diintegralkan itu pasti negatif gitu ya. Jadi bukan karena udah dari sananya luas itu harus positif pokoknya. Kalau nanti ketemu hasilnya negatif tinggal kasih mutlak gitu. Itu tidak seperti itu konsep besarnya ya. Jadi kita bisa tuliskan untuk soal nomor 2, AR sama dengan negatif karena dia berada di bawah sumbu X atau di Y negatif ya. Negatif integral seperti biasa karena ini terbagi duanya itu dibagi oleh sumbu Y, bukan dibagi oleh sumbu X, jadi tidak usah kita split, kita mengerjakannya seperti soal nomor 1. Jadi integral, negatif integral, batas bawahnya negatif 2 sampai 3, tinggal kita tuliskan saja fungsi fx-nya atau y-nya. Di sini y-nya itu adalah ini ya, x kuadrat per 3 dikurangi 4. Berarti di sini bisa kita tuliskan x kuadrat per 3 dikurangi 4 dx. Gitu ya. Lalu menghitungnya kita hitung seperti biasa, jadinya berapa nih? Per 3, per 3, jadi per 9 ya. Min x pangkat 3 per 9 ditambah dikurang 4x ya. Ini langsung dimasukkan boleh, langsung dikeluarkan juga boleh. Jadi ini langsung saya kaliin ke dalam ya. Minnya, min kali plus kan min, jadi min x pangkat 3 per 9, lalu 4-nya negatif dikali negatif, jadi langsung saya ubah jadi positif. Positif 4. Dari minus 2 sampai 3. Nah, tinggal dihitung-hitung saja, berarti sama dengan minus 3 pangkat 3 kan 27 per 9 ditambah 4 kali 3, 12, dikurangin
minus 2 pangkat 3 minus 8 kali min depannya positif 8 per 9 dikurangin 4 kali ditambah 4 kali minus 2 minus 8. Nah, ini hasilnya 145 per 9 satuan luas. Sehingga hasilnya positif kan ya. Tadi kalau misalkan kita tidak mengetahui konsep dasarnya, di depannya tidak kita kasih negatif, maka hasil akhirnya adalah negatif 145 per 9. Gitu. Ya, jadi itulah pentingnya kita harus menggambar kurvanya tersebut biar kita tahu luas daerah yang dimaksud itu posisinya letaknya di mana. Apakah di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Yang pertama, itu pasti berpengaruh ke tanda positif negatif si fx-nya. Nah, yang kedua, seperti contoh nomor 3 ini, itu akan berpengaruh di pengintegralannya, di teknik pengintegralan, cara kita menghitung integralnya. Nah, kurvanya ini, dia dipotong oleh sumbu X, jadi terbagi ada di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X kan, yang ini yang di atas, kurva yang ini, kurva yang di bawah sumbu X. Nah, tadi saya bilang kalau dia terpotongnya oleh sumbu Y itu nggak ada masalah. Hitungnya seperti biasa, diterobos terus batasnya dari min sampai plus ya. Tetapi kalau dia dipotong oleh sumbu X, artinya kurvanya yang satu ada di atas sumbu X, sisanya ada di bawah sumbu X, maka menghitung integralnya harus kita split sesuai dengan posisi si kurvanya masing-masing. Karena kan tadi kita sudah tahu ya, ketika di atas sumbu X artinya Y-nya positif, maka fungsi fx-nya positif. Yang di bawah sumbu X artinya kan Y-nya negatif. Nih, yang ini nih, yang ini kan di bawah sumbu X artinya Y-nya negatif tuh. Maka nanti fx-nya di sini adalah negatif. Jadi yang ini nanti fx-nya positif, yang satu lagi tadi fx-nya negatif. Itu kan nanti berbeda. Kalau menghitungnya dijadikan satu, nanti akan salah hasilnya. Gitu. Karena dari kita lihat posisinya saja itu sudah berbeda. Yang satu mah di atas, yang satu mah di bawah. Gitu ya. Jadi contoh yang seperti ini menghitungnya harus kita split. Berarti di sini bisa kita tuliskan luasnya adalah, kita bikin dua integral kan, tuh. Nah, yang pertama boleh yang atas dulu. Yang atas berarti daerah yang ini ya, nih yang ini. Nih, berarti batasnya dari minus 1 sampai positif 1. Minus 1 sampai positif 1, kurvanya adalah X pangkat 3 min 3X. Berapa sih itu kekecilan sebentar? Lupa dulu. Min 3X kuadrat. X pangkat 3 min 3X kuadrat min X ditambah 3 dx. Itu kan? Lalu ditambah. Nah, kurva yang kedua itu kan letaknya di bawah ya, sehingga di depannya harus kita beri tanda negatif. Karena si R2 ini posisinya ada di bawah gitu. Berarti plus ketemu min, jadinya di sininya negatif. Gitu ya. Berarti negatif integral batasnya berapa? Nah, karena kurva yang bawah ininya nggak full, nih kalian bisa lihat, si R2 ini cuma sepotong segini doang, berarti batasnya bukan dari 1 sampai 3, tetapi dari 1 sampai 2. Di sini ya, karena dia cuma segini doang. Berarti dari 1 sampai 2. Nah, kurvanya kan masih tetap kurva yang itu ya. Artinya gambar ini, walaupun ada dua gambar, yang satu daerahnya di atas, yang satu daerahnya di bawah sumbu X, tetapi kurvanya cuma dia doang nih. Cuma satu kurva, ya berarti fx-nya masih sama, X pangkat 3 dan seterusnya. Nanti ada juga loh soal yang dibatasinya oleh dua kurva. Jadi kurvanya berbeda. Oleh sebab itu nanti cara menghitungnya juga berbeda. Jadi pokoknya biar aman, apapun itu bentuk soalnya, kalian langkah awal itu gambar dulu. Biar bisa kalian tentukan. Kurva ini batasnya ini. Kurva ini batasnya ini. Jadi biar nggak ketuker atau kecampur gitu ya. Berarti di sini integral dari 1 sampai 2 fungsinya masih sama. X kuadrat min 3X kuadrat minus X ditambah 3 dx. Gitu kan? Nah, tinggal kita hitung seperti biasa ya, menghitungnya berarti yang ini 1 per 3 min 3 per 3 berarti 1X pangkat 3 min setengah X kuadrat ditambah 3X, batasnya dari minus 1 sampai 1, lalu dikurang, ini juga fungsinya masih sama, 1 per 3,
Yang ini 1/4. 1/4 X pangkat 4 ya. Ini yang sebelah sini, bentar ya, pennya delay. 1 per, oh ini X pangkat 3 ya, saya salah tulis soal. Makanya 1/4 X pangkat 4 min X pangkat 3 min 1/2 X kuadrat. Nanti kalau saya ada yang salah-salah tolong dikasih tahu ya. Ini batasnya berarti dari 1 sampai 2. Nah, ini ada di parcel ya, langsung saja kita hitung jawabannya, berarti 4 dikurang min 7/4 sama dengan 23/4 satuan luas. Gitu ya. Nah, otomatis tadi kan saya bilang, menghitung luas daerah itu kita harus tahu gambarnya. Bentuk daerah yang dimaksud tuh yang kayak gimana, ada di mana. Berarti yang langkah utamanya ketika kalian bertemu soal yang tidak ada gambarnya, tidak ada kurvanya gitu ya, berarti terlebih dahulu kalian harus gambar. Nah, otomatis kalian juga harus sudah bisa menggambar sebuah kurva maupun sebuah garis. Jadi kemampuan yang paling dasar itu selain menghitung integralnya, konsep integral, tetapi harus bisa menggambar kurva. Diingat-ingat lagi ya. Sebenarnya caranya ada dua. Cara yang pertama itu untuk menggambar kurva itu kan kalian kalau memang kurvanya itu parabola ya, kalian bisa pakai yang ada X puncak, Y puncak, yang min B/2A dan sebagainya itu. Terus ada yang titik potong terhadap sumbu Y, ada yang titik potong terhadap sumbu X. Seperti itu kan konsep dasar dari menggambar sebuah parabola gitu ya. Tetapi kalau ingin, bukan cara cepat sih ya, ada cara lain selain menggunakan konsep parabola tadi, kalian tinggal mensubstitusi saja angka-angkanya ke dalam persamaannya. Misalkan kayak soal yang nomor 4 ini kan dia kita diminta menghitung luas daerah, tetapi dibatasinya oleh dua kurva. Jadi kita anggap aja yang sebelah kiri ini Y1 lah ya, Y1-nya X pangkat 4, dan kurva keduanya itu Y2 sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, berarti kalian terlebih dahulu harus bisa menggambar bagaimana sih gambar kurva X pangkat 4 itu, bagaimana gambar kurva 2X min X kuadrat itu, gitu ya. Jadi caranya, kalau memang agak lama gitu pakai konsep parabola tadi, kalian tinggal pakai substitusi-substitusi saja. Jadi misalkan ambil X-nya itu dari negatif sampai positif. X-nya misalkan dari -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3. Atau 0, 1, 2 lah biar nggak terlalu banyak ya. Terus nanti dimasukkan tuh masing-masing nilai X-nya ke kurvanya. Kan nanti kalian dapat titik ya. Nah, titiknya itu tinggal kalian gambarkan saja di koordinat X, Y gitu ya. Jadi misalkan di sini kita gambar dulu. Ini jadi berapa? Kurvanya Y sama dengan X pangkat 4. Nah, si kurva Y sama dengan X pangkat 4 itu, kalau kita ambil titiknya 0,0, jadi kalau dulu di SMP ya, kalau nggak salah ya, kan tingkat kesulitannya berbeda gitu. Kalau di SMA pakai konsep tadi, kalau di SMP kita bisa pakai yang substitusi-substitusi. Ini untuk yang Y-nya sama dengan X pangkat 4. Ini ada X, ini ada Y yang disubstitusi gitu. Ini 0. Kalau X-nya 0 masukin ke X pangkat 4 nih, berarti 0 pangkat 4, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, 1 pangkat 4, 1. X-nya 2, 2 pangkat 4 berapa? 2, 4, 8, 16. Gitu ya. Dan seterusnya, kalau dia dari X-nya mau dari negatif juga boleh gitu kan. Berarti di sini kita sudah bisa gambar. Tadi X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini ya, 0,0. X-nya 1, Y-nya di sini 1. Terus X-nya 2, Y-nya 16. Sebenarnya 16-nya tinggi banget ke atas ya, kalau kita mau gambar yang mendekati sesungguhnya gitu kan. Tapi kan ini sketsa ya. Beda kalau disuruh menggambar dan sketsa. Kalau sketsa itu tidak detail dan tidak akurat titik-titiknya. Yang penting kita tahu jarak dari 1 ke 16 itu intinya
agak jauh gitu ya. Taruhlah di sini misalkan. Jadi tadi 2,16 tuh ada di sini. Nah, berarti tinggal kita hubungkan saja. Oh, nanti ini pasti dari sini nih, dari kuadran 2. Dari sini turun, terus dia naik ke sini. Nah, gitu. Ini untuk kurva Y sama dengan X pangkat 4. Sekarang kita gambar lagi untuk yang kurvanya misalkan tadi Y sama dengan 2X min X kuadrat ya. Berarti di sini kalau XY, X-nya 0, kita masukkan 2 kali 0 dikurangi 0 kuadrat berarti 0. Kalau X-nya 1, 2 kali 1, 2, dikurangi 1. 1. Kalau X-nya 2, 2 kali 2, 4. 4 dikurangin 4, 0. Gitu ya. Nah, ketika beda warna, yang pertama 0,0 ada di sini juga. Terus yang kedua ada 1,1 di sini juga. Yang ketiga ada 2,0. 2,0 ada di sini. Oh, berarti kurva yang kedua pertama naik dulu. Terus habis itu turun. Ini kan ya. Oleh sebab itu daerahnya di mana dong? Oh, lihat nih, perpotongannya yang dibatasi daerah yang dimaksud adalah yang ini nih. Nah, daerah dimaksud adalah yang ini. Nanti kalau gambarnya pakai apa namanya? GeoGebra mungkin lebih bagus gitu ya. Ini karena kita gambarnya saya sketsanya aspal gitu ya. Nah, daerah yang dimaksud adalah yang ini nih. Nah, berapa luas daerah yang dimaksud? Nah, karena ini dia dibatasi oleh dua kurva, maka daerah irisan yang dimaksud adalah hasil selisih dari kedua kurva tersebut. Selisih berarti dikurangi. Kurva yang mana dikurangi kurva yang mana, tinggal kalian lihat gambarnya. Jadi cara menguranginya adalah kurva yang di atas itu dikurangi dengan kurva yang di bawah. Berarti bisa kita lihat kurva yang di atasnya itu siapa? Yang di atasnya ini daerah ini dibatasi oleh dua kurva kan, kurva merah dan kurva ungu. Yang di atas itu adalah si merah. Si merah ini baru bawahnya, garis bawahnya adalah kurva ungu. Berarti kita integralkan fungsinya itu adalah fungsi selisih kurva merah dikurangi dengan kurva yang ungu. Itu untuk daerah yang dimaksud yang diarsir ini ya. Berarti bisa kita tuliskan luasannya adalah, atau kalian mau pakai L juga boleh ya. Biasanya kalau di SMA makanya L. Di sini kita pakai A, itu area ya. Berarti luasnya adalah kurva yang atas. Kurva yang atas itu siapa? Yang merah ya. Tadi merah itu adalah Y2. Berarti integral batasnya. Nah, menentukan batasnya gimana? Tinggal kalian lihat. Kurva ini, daerah ini kan perpotongan kedua kurva. Itu jatuhnya di X sama dengan berapa? Kita cek aja. Di sebelah kiri dia berpotongan di titik 0,0. Artinya X-nya itu 0, Y-nya 0. Di sebelah kanan dia berpotongannya di sini. Di titik 1,1. Artinya X-nya 1 dan Y-nya 1. Nah, karena di sini kurvanya daerahnya di sini berada di bukan di sumbu Y gitu ya. Dia dibatasinya oleh X dari 0 sampai 1, maka batasnya kita tentukan X dari 0 sampai 1. Nih, kurva yang ini tadi sebelah kiri di 0, X-nya 0 dan sebelah kanan di X sama dengan 1. Jadi batasnya dari 0 sampai 1. Terus karena tadi kurva merah di atas, kurva merah tadi kan Y2 ya, berarti Y2 dikurangi si kurva yang ungu, dikurangi Y1. Gitu kan? Berarti sama dengan integral dari 0 sampai 1, Y2 itu adalah 2X min X kuadrat, dikurangi Y1-nya adalah X pangkat 4 dx. Gitu. Menghitungnya seperti biasa ya. Berarti di sini 2 per 2 berarti 1x kuadrat dikurang 1 per 3x pangkat 3 dikurang 1 per 5 x pangkat 5 batasnya dari 0 sampai 1. Kita masukkan 1 berarti 1 dikurang 1 per 3 dikurang 1 per 5. Kita masukkan 0 karena dia semua variabelnya itu ada variabel x-nya gitu fungsinya maka dia 0. Jadi hasilnya berapa tuh? 5 dikurang 3, 2 per 15. 1 min 2 per 15, jadi 1 ditambah. Jadi 7 ya, 7 per 15 satuan luas.
Nah, itu ya, makanya tadi makanya kita tahu nih setelah kita membahas keempat soal ini, kita tahu bahwa peranan gambar kurvanya tersebut itu sangat penting. Pertama, menentukan tanda negatif positifnya tadi dari yang lebih paling hal yang mudah ya. Lalu yang kedua, menentukan batas X-nya. Apakah mengintegralkannya disatukan atau di-split seperti soal nomor 3 tadi. Dan yang terakhir, kita bisa tahu mana kurva, kalau dia memang dibatasinya oleh dua kurva, kita bisa tahu mana sih kurva yang di atas dan mana kurva yang di bawah. Sehingga daerah yang irisan yang dimaksud itu adalah selisih dari kurva atas dikurangi kurva bawah. Dan juga pastinya kita bisa tahu nih daerahnya tadi dari 0 sampai 1, satu tersebut adalah titik potong antara kedua kurva si merah dan kurva si ungu yang ini gitu ya. Jadi kalian terlebih dahulu harus mengasah kemampuan dalam membuat sketsa grafiknya. Kalau lupa dibuka-buka lagi pelajaran yang sudah-sudah ya, bagaimana cara menggambar kurva atau menggambar garis ya. Kalau garis itu kan berarti X-nya pangkat 1. Nah, itu sebenarnya sama cara mudahnya kalian bisa pakai teknik di substitusi gini masing-masing nilai X-nya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kah? Luas daerah selesai ya. Nanti kalau misalkan Ibu ini Mas, bisa ditanya, iya gimana? ini saya apa namanya mastiin aja. Kalau misalnya Bu ada soal Mm-mm. itu kan ada tadi kan ada yang ini ya Bu atas sama bawah gitu. Misalkan dia Mm-mm. nantinya ada dua gunung satu lembah gitu, maaf nggak Bu maksudnya? Jadi ada tiga gitu, jadi Paham? dia gimana Bu? Mm-mm. Jadi Ya berarti kurang full integral gitu. ada 3. Oh, Integral ada 3. Berarti plus, min, plus gitu kan? oh iya gitu Bu. Oke Bu, Ini makasih ya, Bu. misalkan. Ya gini ya, 2 gunung 1 lembah gitu ya. 2 bukit 1 Iya lembah, Bu. bukan gunung. Iya Bu. Berarti daerah 1, A1 ditambah dikurang A2 ditambah A3 gitu. Jadi nanti integral misalkan ini fx, ini gx, ini hx lah misalkan. Berarti integral positif fx dx gitu kan dikurang integral dari gx dx, terus ini hx-nya di atas berarti ditambah integral hx dx gitu. Paham ya? Paham Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ya, ada lagi yang mau tanya? Oh, nggak ada yang nanya sih, Ibu gimana sih kalau dia dibatasinya sumbu Y gitu, Bu? Udah tadi kan 4 contoh soal itu sumbu X semua ya. Artinya batas integralnya atau batas kurvanya itu di X semua, X sama dengan 3, X sama dengan 5, dan seterusnya gitu. Gimana nanti kalau ketemu soal, kali aja saya nanti mau ngasih soal UTS-nya dibatasinya sumbu Y yang beda gitu kan. Kenapa kalian tidak ada yang nanya? Jadi, ketika dibatasinya oleh sumbu Y, maka kan tadi batasnya, batas bawah dan batas atasnya itu otomatis di sumbu Y juga kan. Yang harus kalian ingat itu fungsinya. Ketika Y-nya misalkan gini, Y-nya berapa ya? Misalkan X kuadrat. Tapi dibatasinya oleh sumbu Y sama dengan 0 misalkan ya. Saya soalnya ngarang nih ya. Y sama dengan 2 misalkan dulu ya. Berarti kalian nggak boleh langsung mengintegralkan dari 0 sampai 2 X kuadrat. Itu nggak boleh. Karena ketika fungsinya itu dalam variabel X, maka batasnya juga harus X sama dengan. Kalau di sini batasnya Y sama dengan, maka ininya harus kita rubah menjadi, kita buat jadi X sama dengan. Gitu. Kalau Y sama dengan X kuadrat, berarti kalau kita buat X sama dengan, itu kan akar Y ya. Jadi supaya kuadratnya hilang kan diakarin, berarti sebelah kirinya kan juga diakarin ya. Jadi masing-masing kiri kanan diakarin. Jadi X sama dengan akar Y. Jadi nanti yang fungsi yang dimasukkan ke dalam rumus integralnya itu adalah yang akar Y atau Y pangkat setengah DY. Jadi bukan lagi DX tapi DY. Nah, batasnya itu sudah betul dari 0 sampai 2. Ya. Bu, apakah harus selalu seperti ini? Kalau misalkan dia dibatasinya sumbu X makanya Fx, dibatasinya sumbu Y makanya Fy. Ya nggak harus begini sih, kalian juga boleh kok dari soal ini gitu
tetap dalam fungsi fx, asalkan kalian mahir menggambarnya. Jadi si batas y sama dengan 0 dan y sama dengan 2 itu harus kalian ubah menjadi batas x. Jadi gambarnya kayak diputer gitu loh, ditukar gitu, diputer, didiriin. Tapi kalau saran saya daripada membuat seperti itu ya lebih baik si fungsi si fungsi y sama dengannya saja yang kita ubah menjadi fungsi x sama dengan. Jadi kita hanya merubah fungsi, bukan merubah batasnya itu. Ya, jadi nanti agak-agak repot juga kalau kita mengubah batasnya. Jadi diperhatikan di soalnya variabel fungsinya itu harus sama dengan batasan garisnya. Kalau variabelnya x, maka dibatasinya dari x sama dengan berapa sampai x sama dengan berapa. Kalau variabelnya y, itu dibatasinya juga oleh garis y sama dengan berapa dan sampai y sama dengan berapa. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam menentukan batasan dari integralnya ini. Ya, itu menentukan kurvanya pakainya kurva yang mana. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan disiapkan ya, seperti biasa disiapkan alat tulisnya. Di sini kita volume benda putar ya, tapi latihan dulu, jadi supaya saya tahu seberapa dalam gitu ya pemahaman kalian tentang materi yang baru kita pelajari ini. Nah, latihannya biasa ya, pokoknya perintahnya mah sama gitu, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh nanti digambar dulu ya. Bisa pencet. Nah, coba ya, 3 soal ini silahkan dikerjakan dulu. Ibu, maaf, boleh tolong scroll ke bawah nggak, Bu, yang contoh soal nomor 3. Saya mau SS. Oke, ini 1, 2 dulu deh. Udah ya nyampe sini ya? Di capture Udah, Bu. dulu. Nomor 3, Udah. 4. Nah, ini 3, 4. Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ini soalnya. Oke, waktunya 15 menit ya. 14.15 nanti akan saya random. Mungkin bisa di stop record ya, Aura ya. Baik, Bu. Kecuali kalau memang jaringan. Saidina, apakah masih standby di Zoom?
Halo, Saidina. Oke, nomor 1 ya. Ibu, suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar jelas kok. Jadi saya tuh ngerjainnya masih pakai pensil, Bu. Belum diituin, tapi saya udah dapat jawabannya. Belum tahu bener apa enggaknya sih. Gimana, Bu? Nggak apa-apa, di foto aja. Kelihatan kan pakai pensil juga ya? Nah, nggak kelihatan. Sebentar, Bu. Saya coba. Di touch gitu kameranya biasanya. Saya coba share screen deh. Kelihatan apa enggak ya? Terlihat apa enggak ya, Bu? Hmm, terlihat sih, nggak apa-apa agak-agak burak. Bolehlah, silahkan dijelaskan. Oke, jadi yang pertama itu, jadi soalnya kan ada dua ya y-nya, y(x kuadrat sama y sama dengan x kuadrat min 2x sama y sama dengan min x kuadrat. Nah, buat ngegambar tuh saya nyari satu-satu yang x0, x1, 2 sampai sampai 2. Terus saya gambarnya agak kecil nih Bu di sini. Yang kalau teman-teman lihat tuh kayak ujung persegi terus ada huruf U-nya. Terus buat yang x y sama dengan min x kuadrat itu gambarnya yang kayak air terjun. Nah, sebenarnya tuh dia ada gambar gabungannya gitu nanti air terjunnya itu segaris sama pinggiran garis yang huruf U-nya. Tapi dia di atasnya nggak kefoto soalnya blur kalau di foto dari situ. Terus saya ngelihat dari Google sama ngelihat dari Latsol tadi itu kan Y2 min Y1. Terus ini kenapa dikasih min karena dia ada di bawah sumbu X. Kita integralin kayak biasa ketemu deh 5/3 satuan luas. Iya, gitu sih Bu. Coba gambar. Oke, coba gambar ke atasin. Oh, ini udah paling atas ya? Iya Bu, gambarnya tuh kayak gini nanti ya. Sebentar. Heeh. Gini sama gini ke bawah. Jadi jadi luasnya yang ini kalau setangkap saya Bu. Hmm. Berarti dua-duanya ke bawah semua kurvanya, nggak ada yang terbuka ke atas. Apa gimana? Enggak ada Bu. Iya, oh terbukanya ke atas, tapi dia ada di bawah garis, di bawah sumbu X Bu. Oh, berarti kalau misalkan dilanjutin mungkin kayak gini ya. Ini gini gitu. Terus yang satu gini. Jadi motong ya? Apa gimana? Iya Bu, kayak gitu. Tapi yang Ya. satunya lebih ke arah kayak gini.
gini sama gini. Wah, berantakan ya. Jadi motongnya nggak di tengah-tengah gitu ya, Enggak, motongnya kayak singgungan di dua pinggir. titik. Iya, di pinggir. Coba kita Kalau cek saya ini. Oke. gambarnya gitu. Ini mungkin ya kita coba perhalus. Nah, ini kan tadi misalkan ini koordinatnya gini. Tadi berapa sih X-nya itu yang pertama? X X yang kuadrat pertama. min X kuadrat ada min berapa 2X, Bu. sama berapa? Y sama dengan X kuadrat min 2X. Oh, yang ini ya, X kuadrat min 2X sama Sama min X min kuadrat. X kuadrat. Ya, Oke, betul. yang X kuadrat min 2X kan berarti terbukanya ke atas ya. Iya, Bu. Itu Kan yang dia terbukanya ke atas. positif. Nah, iya. Terus yang min X kuadrat itu karena dia ya min X kuadrat berarti gini. Mungkin perpotongannya di sini maksudnya ya. Nah, iya gitu. Tapi kalau saya Jadi gambar kayak singgungan gitu, Bu. Di 0 sama 1. Cuma di situ doang. Jadi nggak gede. Tapi ya kayak gitu, Bu. Kalau ya, dibayangkan. kamu ngegambar sketsa manualnya hanya bersinggungan, mungkin skalanya ya yang apa ada error di skalanya, jadi kesannya tuh kayak nggak ada luasnya gitu, nggak ada areanya, padahal sebenarnya ada. Jadi mungkin karena kita ngegambarnya kan nggak pakai buku kotak-kotak ataupun GeoGebra gitu ya, jadi kesannya tuh kayak gini doang gitu ya, padahal di sini tuh ada loh luasnya tuh yang ini gitu kan maksudnya ya. Iya, luasnya cuma 5/3. Ya, kita cek dulu hitungannya dari gambarnya dulu deh. Berarti ini batasnya itu kan di sini ya. Batasnya berarti dari 0 sampai dia motongnya ini 1 ya. Iya, Bu. Di 1. Di Di 0 sampai potongan 1 kan terakhir. ya. Iya, betul. Ya, titik potong terakhirnya ini 0 sama 1. Oke, berarti nanti integralnya itu dari 0 sampai 1. Gini kan? Terus kurva atas dikurangi kurva bawah. Nah, karena daerahnya itu yang ini, maka kurva atasnya itu adalah yang ini. Bener nggak? Aduh, ini kenapa ya? Not apa namanya? Ketik mulu. Nah, berarti kurva atasnya itu yang ini ya. Ya, kehapus lagi sebentar-sebentar. Nggak ribet nih. Ini tadi agak ke sini, ini tadi agak ke sini, sehingga ini mungkin potongannya ini tadi di 1 ya. Nah, berarti kan daerah ini, kurva atasnya itu adalah yang ini. Ini tadi punyanya si min X kuadrat ya. Jadi min X kuadrat dikurang kurva bawahnya, ini bagian bawahnya kan ini dia dari kurva yang ini perpanjangannya. Dari kurva yang satunya lagi tadi. Berapa? Min 2X kuadrat tambah 2X ya. Min 2X kuadrat ditambah 2X. Gitu kan? Nah, tinggal Maaf, kita Bu. Itu ya. X kuadrat min 2X. Oh, nggak ada duanya ya. Gini, min ada min ya tapi ya. Saya Min lupa 2X. soalnya tadi. Iya. Gini. Bukan. Jadi X kuadrat min 2X. Oh, Iya. oke. Gini. Berarti jadinya integral min X kuadrat jadi plus ya harusnya ya. Uh, ini nggak pakai min, Bu, yang X kuadratnya. Oh, Iya. ininya nggak pakai min. Oh, pantesan beda nih. Gini, gitu ya soalnya ya. Iya, Bu. Berarti Betul. X kuadrat min, oke, terus jadinya plus 2X dx. Ya, jadinya min X kuadrat min 1/3 ya. 1/3 ya, Saidina ya. Ini kamu 2, salah nggak? Ada yang salah nulis nggak? Yang ini. Kan dia jadi min X kuadrat ya, Bu. Ditambah jadi min 2X kuadrat. Oh, mau dilangsungin gitu ya? Iya. Oh, oke. Min 1 min 1 jadinya min 2X kuadrat berarti min 2/3 X pangkat 3. Oke, terus tadi jadinya si 2X-nya jadi positif ya. Berarti plus X kuadrat gitu. Integral dari 2X X kuadrat. Plus apa min ya? Oh iya, saya salah tandanya itu. Ya, plus ya Iya. harusnya ya. Plus harusnya, Bu. Ya, oke. Berarti udah tahu ya tadi keliru di mana.
Berarti di sini tadi ini plus berarti berpengaruh ke bawahnya ya kehitungannya. Tadi 1 berarti 1 jadi 2/3. Ini 0. Jadi berapa nih? Tapi hitungan saya bener, Bu. Masa? Min 2, Ini min kan 2/3 tambah 1. Jadi min 5/3. Tambah 1 ya, jadi min 1/3 dong. Iya, salah Bu, enggak, min salah. 1/3 ya. Mm-mm. Jadi 1/3 dong Bu, maaf, maaf. Astagfirullah. Positif ya. Ya, Karena ada min positif di depannya. 1/3. Iya. Ya, jadi hasilnya 1/3 satuan luas. Oke, yang penting udah paham ya salahnya di mana ya. Hanya Sama salah itu, ngitung kan? ya, sama saya mau nanya Bu. Ini kan Mm-mm. integral ya Bu. Integralnya itu Mm-mm. pakai min apa enggak deh Bu? Apanya tuh? Ini kan integral Oh, dari di min x depannya kuadrat. tandanya. Iya. Oh, nggak usah, karena kan dia sudah si kurvanya itu kalau kamu lihat yang si x kuadratnya itu kan di depannya sudah min. Jadi kalau dia perpotongan antara dua kurva, artinya tanda si luas daerahnya tersebut, tandanya itu sudah diwakili oleh kedua kurva yang ada. Kecuali kalau tadi dia hanya satu kurva dan satu kurva. Jadi satu kurva di atas, satu kurva di bawah gitu kan. Berarti yang satu yang di atas tandanya positif, yang satu kurva di bawah itu nanti tandanya negatif gitu. Oh, oke Bu, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Saidina lanjut ya. Yang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 memang agak-agak nggak susah juga sih sebenarnya, cuman beda karena dia sumbunya dibatasinya oleh sumbu Y ya. Siapa ya yang dapat soal nomor 3? Siti Fatimah Azhara, apakah masih standby di Zoom? Masih ada, Bu. Tapi saya nomor Oke. 3 belum, Bu. Belum sama sekali? Baru nomor 1 lagi tadi. Gitu. Oke, skip ya. Yang lain. Dahlia, apakah masih standby di Zoom? Masih, Ibu. Sudah nomor 3? Belum, Ibu. Tapi saya baru gambar grafiknya pas cek di GeoGebra beda, Ibu. Coba grafik kamu coba ditampilkan dulu. Kita cek ya, kira-kira salahnya gimana. Baik, Ibu. Bentar, Ibu. Baru nih. Itu yang share screen, Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Begini, Ibu. Jadi kan eh, itu X-nya sama dengan 8Y min Y kuadrat. Eh, terus ada dibatasi sama X sama dengan 0. Jadi ini yang saya masukin sebagai 0, 1, 2, 3-nya itu yang Y, Ibu. Kemudian dibikin yang tadi di tabel. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya 0. Y-nya 1, X-nya 7. Y-nya 2, X-nya 12. Y-nya 3, X-nya 15. Ini pas dibikin grafik. Batas yang tadi X sama dengan 0 itu kan pas di sumbu X-nya itu. Terus dibikin grafik. Jadi dari titiknya ada 0,0, 1,7, 2,12,
sama 15,3. Ya, oke. Yang bikin kamu bingung gambarnya sama kayak di GeoGebra, beda kayak di GeoGebra karena kalau di GeoGebra itu tertutup kurvanya ya, ada daerahnya ya. Kalau yang Iya, Ibu. gambar kamu ini nggak ada daerahnya gitu, seperti seakan-akan dia hanya sebuah garis gitu kan. Nah, kita cek nih kira-kira kelirunya di mana gitu ya. Nah, kan tadi saya sudah bilang ya, sebenarnya cara substitusi ini adalah cara gampangnya gitu kan, tetapi bukan berarti cara ini cara yang akurat. Maksudnya apa? Akurat itu bukan berarti salah ya. Akurat itu tidak akurat itu bukan berarti salah, tetapi hanya apa ya istilahnya tuh? Kurang gitu, kurang banyak titik-titiknya untuk membuat daerah yang dimaksudnya itu tertutup, nggak ngemplong gini, apa ya ngemplong itu, nggak terbuka gini maksudnya. Jadi, kenapa gambar kamu cuma sepotong? Karena di sini titik-titiknya 0, 1, 2, 3-nya ini, si Y-nya, kamu sudah benar nih konsepnya. Eh titik uji cobanya itu yang mau disubstitusi itu dari Y, karena kan memang dibatasinya tadi dari sumbu Y ya. Nah, itu kamu sudah betul. Nah, kenapa di sini gambarnya tidak tertutup? Karena titik-titiknya ini kurang banyak gitu. Kalau kita pakai metode titik-titik ini, kita harus bisa memprediksi sampai berapa sih kita berhenti bikinnya. Kalau di sini kan kamu memprediksinya dari 0, 1, 2, 3 gitu kan, sampai 3 sudah berhenti. Padahal aslinya ini tuh harus sampai 8 loh. Loh, kok bisa Bu kita tahu dia harus sampai berapa gitu berhentinya kan? Nah, caranya begini. Kamu faktorkan aja si fungsinya ini kamu faktorkan bikin sama dengan 0. Ini kenapa saya nggak bisa anotasi ya? Apa ini karena dari handphone kali ya kamunya ya? Tapi yang Iya, tadi dari juga handphone, dari, Ibu. oh gitu. Jadi saya nggak bisa ini nih, nggak bisa apa? Dicoret-coret. Nah, Y-nya ini coba nanti kamu bikin 0, 1, 2, 3, 4, sampai 8. Y-nya pasti nanti di daerahnya tertutup. Kenapa bisa seperti itu? Karena supaya kita tahu kita bisa memprediksi kita harus berhenti sampai berapa, entah itu Y atau X-nya ya, itu kita faktorkan saja si 8Y min Y kuadrat. Kita faktorin gitu. Nah, ini kalau misalkan kita faktorin si 8Y min Y kuadrat, nanti dia akan membentuk X-nya itu adalah 0 dan 8. Coba aja kalau X-nya kamu ganti 0, kan hasilnya 0 tuh. Ya, kalau Iya. X-nya diganti 0. Kalau Y-nya diganti 0, pasti X-nya 0. Kalau Y-nya diganti 8, X-nya juga 0. Kan memfaktorkan itu kan ketika hasil yang diharapkan itu fungsinya harus sama dengan 0 gitu kan. Sehingga yang betul itu adalah X-nya dari 0 sampai 8. Nanti kalau kamu bikin X-nya 0 sampai 8, maka kurvanya ini bentuknya akan tertutup. Daerahnya nanti akan ada di kuadran 1 gitu. Oke, bisa di stop share ya. Nih saya coba lanjutkan. Terima kasih, Ibu. Ya. Udah tampil ya screen saya. Gimana ya? Nah, tadi yang soal nomor 1-2-nya nggak usah saya bahas ya. Nanti kalian tinggal minta ke temannya saja. Tadi sudah benar. Mungkin yang Saidina nanti tinggal dirapikan ya. Saidina nanti di-share di grup kelas. Nah, yang nomor 3 tadi X-nya 8Y min Y kuadrat. 8Y minus Y kuadrat. Terus tadi berapa lagi? X-nya 0. Dibatasi oleh X sama dengan 0. Nah, kita untuk menentukan harus sampai berapa titik uji coba yang dimasuk-masukinnya itu tadi cara gampangnya itu adalah dengan memfaktorkan. Jadi di sini kita faktorkan si 8Y min Y kuadratnya. Kita faktorkan, kita buat sama dengan 0. Terus supaya lebih mudah kita kalikan negatif aja ya. Biasanya kan gini, yang si kuadratnya positif gitu. Berarti di sini Y min 8 sama dengan 0. Berarti di sini Y-nya 0 dan Y-nya 8. Nah,
ketika kita masukkan ke sini dari 0 sampai 8 nanti kan banyak banget angkanya ya. Kita langsung bikin aja. Ibu, maaf Bu, suaranya kecil. Oh, kalau sekarang udah jelas? Udah Bu, lumayan. Udah. Oke. Jadi tadi Y-nya dari 0 sampai 8. Saya salah gambarnya. Lebih ke atas ya. Anggap saja di sini 8. Ini 0-nya Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, berarti titik potongnya ada di sini dan di sini. Di sini dan di sini. Nah, kalian membuatnya itu jangan semua satu dimasukin, 2 dimasukin, karena kan kita sampai 8 kepanjangan ya. Boleh dikelipatannya 2 atau mungkin ya loncatannya 2 aja. Jadi kalian memasukkannya tuh angkanya hanya 4 gitu ya. Jadi nggak apa-apa kayak gitu tuh. Karena kan ini kita ibaratnya bukan pakai cara yang tadi saya bilang konsep ya. Ini cara mudahnya gitu kan. Berarti di sini tadi ada X, di sini ada Y. Berarti tadi Y-nya dari 0, kita buat kelipatannya 2, 4, 6, 8. Ya. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 0. Kalau Y-nya 2, 16 dikurangi 4, 12. Kalau Y-nya 4, 32 dikurangi 16, 16. Nanti kasih tahu ya kalau saya ada yang salah hitung. Kalau Y-nya 6, 48 dikurangin 36, 12. Kalau 8, 0. Ya. Berarti di sini X-nya ada 12, ada 16, dan ada 0. Oke, kalau misalkan kita gambarkan, dia nanti bentuknya akan seperti ini. Itu kan? Dia adanya di kuadran 1, madepnya ke kiri. Karena kan tadi batasnya itu ada di sumbu Y dan si Y kuadratnya itu negatif. Jadi kan parabola itu kan ada 4 ya, ada terbuka ke atas yang kayak gini. Ini kalau dia X-nya, X kuadratnya, koefisien X kuadratnya itu lebih dari 0, si A-nya ya. Kalau dia terbuka ke bawah, berarti koefisien X kuadratnya dia kurang dari 0. Kalau dia terbukanya ke kanan, berarti koefisien Y kuadratnya lebih dari 0. Kalau dia terbukanya ke kiri, koefisien Y kuadratnya kurang dari 0. Jadi sebenarnya sama aja gitu, tinggal diganti di mana dia di gambarnya, apakah di sumbu X atau di sumbu Y. Nah, sekarang udah jadi kan? Ini kurva 8Y min Y kuadratnya, lalu dibatasi juga oleh garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu yang mana sih? Garis X sama dengan 0 itu ini. Kan kalau garis X sama dengan 1, gini kan, berdiri gini ya. Jadi kalau X sama dengan berarti garisnya vertikal. Kalau Y sama dengan garisnya horizontal gitu kan. Berarti kalau X sama dengan 0 artinya dia di 0 berdiri ke atas gitu ya. Oh, berarti yang dimaksud, daerah yang dimaksud adalah ini nih, daerah tertutup. Nah, tadi si siapa tadi? Tadi namanya siapa, Neng? Dahlia, Ibu. Oke, tadi Dahlia kenapa nggak nyampe tertutup? Karena menggambarnya tadi baru sampai 3, ibaratnya 3 itu mungkin baru nyampe sini nih. Ini kan 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 kurvanya kamu segini. Jadi bukannya salah, tapi angkanya belum akurat gitu, sehingga daerahnya itu tidak tertutup gitu. Kalau kamu lanjutin kan nanti dia akan bergerak terus, bergerak sampai benar-benar berpotongan di titik 0,8 hingga kurvanya tersebut tertutup gitu. Jadi sampai sini paham ya? Nah, berarti integralnya tinggal integral, ini nggak usah muter-muter fungsi ya, karena fungsinya itu sudah dituliskan dalam bentuk X sama dengan, jadi nggak usah kayak tadi dioper X-nya jadi Y, Y-nya jadi X, itu nggak usah ya, hanya saja batasnya. Berarti karena di sini sudah X sama dengan, maka batasnya harus di sumbu Y. Ini kan udah kelihatan di gambar, batasnya itu dari Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 8. Maka di sini bisa kita tuliskan luasnya adalah integral dari 0 sampai 8, kurvanya tinggal kita masukkan 8Y dikurangi Y kuadrat. Karena fungsinya Y, maka
belakangnya harus DY gitu kan. Coba tinggal kita hitung, berarti 4Y kuadrat min 1/3 Y pangkat 3 dari 0 sampai 8. 64 kali 4 berapa? 256 ya, 256 dikurangin 512/3 dikurangi ketika Y-nya 0 habis ya, 0 semua. Berarti jadi berapa per 3? 600, 750, 88 dikurangin 512. Jadi 256 per 3. Kalau dijadiin desimal berapa tuh? 80-an ya, 85 ya, 85,33 satuan luas. Seperti ini penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi memang kemampuan kita dalam menggambar kurva itu sangat menentukan keberhasilan kita dalam menjawab soal pada materi ini, materi luas daerah ini, karena semuanya itu ditentukan dengan kurva yang kita gambar gitu ya. Dan hati-hati juga ketika dulu di SMA mungkin kalian tidak asing lagi dengan rumus apa sih namanya, rumus sapu jagat atau apa ya, yang dituliskannya gini nih. Atau mungkin kalian kalau ikutan les UTBK atau apalah gitu. Gini ya, ada yang pernah tahu rumus kayak gini? Tahu, Ibu. D akar D. Tahu ya, di mana D itu adalah diskriminan yang B kuadrat minus 4AC. Nah, sebenarnya rumus cepat seperti ini itu tidak selalu benar. Artinya ada jenis-jenis soal yang memang bisa dikerjakan menggunakan rumus ini, tetapi ada juga jenis soal yang tidak bisa dikerjakan dengan rumus ini. Nah, jenis soal seperti apa yang tidak bisa dikerjakan dengan rumus ini? Itu biasanya jenis soal yang membutuhkan analisis kita terkait posisi si luas daerah yang dimaksud. Apakah dia di atas sumbu X, di bawah sumbu X, atau dia terbagi yang tadi kayak di split nih, kayak yang contoh nomor 3. Itu kalau kita kerjakan seperti ini, nanti hasilnya akan berbeda, akan salah. Udah gitu tentu yang X-nya berderajat 3, pangkat 3 atau pangkat 4, misalkan X pangkat 4, X pangkat 3, dan seterusnya, itu tidak bisa pakai ini, karena D-nya itu, ini kan untuk yang si berderajat 2, yang koefisiennya itu hanya ada A, B, C, gitu kan, yang AX kuadrat plus BX plus C, gitu ya. Jadi nanti ketika kalian jadi guru, jangan dikasih rumus yang seperti ini, ya. Jadi ini pokoknya rumusnya disimpan aja nih, ini rumus sesat gitu, karena banyak sekali yang pakai rumus ini tetapi tidak tahu rumus seperti ini tuh cocoknya dipakai untuk jenis soal yang seperti apa gitu, tidak semua cocok gitu ya. Nanti siswa kan masih pengetahuannya masih sedikit gitu ya. Yang penting ketemu soal luas daerah udah aja masukin ke sini, padahal tidak semua soal cocok. Nanti ujung-ujungnya jadi sesat gitu, jadi salah gitu ya. Oke deh, sampai sini dulu luas daerah. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita beranjak ke Haikal izin bertanya, Bu. volume? Ya, Haikal, mau yang mana? Maaf tadi cuma memastikan ulang aja karena tadi gambar yang nomor 1 tuh kurang jelas. Kan kita tadi punya 2 grafik di mana grafiknya itu tadi di antara 0 sama 1 ya, Bu. Nah, tadi berarti itu meskipun batas atasnya itu 0-nya dulu, nggak usah diotak-atik ya Bu fungsinya Bu. Maksudnya nggak usah dikasih minus dulu gitu ya Bu. Apa gimana tadi? Batas atasnya 0. Oh, maksudnya itunya gimana sih maksud pertanyaannya? Jadi kamu mempertanyakan si fx-nya itu apakah negatif atau positif gitu? Iya, kan tadi sebenarnya saya juga dapatnya 5/3. Cuman Ya. ternyata kan karena kan yang grafik atasnya itu yang duluan tuh minus X kuadrat kan. Gitu maksudnya. Nah, itu kan dia nyentuhnya 0 dulu. Baru 1. Nah, Ternyata kalau nggak salah tadi nggak langsung aja atasnya 1 bawahnya 0. Gitu ya Bu? ya. Saya sebenarnya masih belum menangkap sih nih. Coba kita gambarkan dulu ya. Tadi soal nomor 1 itu saya lupa deh soalnya tadi X kuadrat min 2X sama min X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X sama Y sama dengan min X kuadrat. Gini ya. Nah, kalau kita gambarkan kan tadi nah yang X kuadrat minus 2X itu kan tadi ada di sini ya.
sini. Terus sama di titik 2 ya, perpotongannya kan pembuat nolnya 2 ya. Kalau ini kita faktorkan nih, x kuadrat min 2x sama dengan 0, jadinya x min 2 gitu kan, biar kita tahu sampai berapa sih kita berhentinya, berarti x-nya 0 atau x-nya sama dengan 2 gitu kan. Berarti di sini 0, ini anggap aja 1, yang ini 2, sini 3. Berarti ada di sini ya. Perpotongannya di 0 dan 2. Berarti nanti kalau kita gambar, jadi kan pasti sumbu simetrinya di 1 ya. Kan 0 sampai 2, tengah-tengahnya 1 gitu. Anggap aja sumbu simetri, saya gambarnya agak-agak miring. Sampai 1 di sini lah. Tuh. Nah, terus yang bawah min x kuadrat. Itu kan, maka luasan yang dimaksud itu kan tadi yang ini ya. Nah, ini perpotongannya tuh tadi di sini di titik 1 gitu kan ya. Di sini anggap ini 0,0 lah yang ininya nih. Saya gambarnya kurang proporsional. Nah, gambarnya kan jelasnya kurang lebih seperti ini sketsanya ya. Nah, sehingga mana yang fungsi yang di atas, mana yang di bawah, itu kita lihat dari daerahnya aja. Jadi bukan posisi masing-masing kurva di keseluruhan Cartesius XY ini, tetapi di daerah yang dimaksudnya. Karena daerah yang dimaksudnya kan cuma yang ini. Kita lihat atasnya itu siapa, bawahnya itu siapa. Nah, di sini kan ketahuan ya. Berarti mana dikurangin yang mana gitu kan. Paham nggak maksudnya? Haikal, udah paham belum? Sudah, Bu. Ibu, saya mau bertanya, mau memastikan. Ini tadi Bu bilang dilihat dari grafiknya kan, berarti yang atas dulu, terus yang bawah dulu gitu, Bu. Itu walaupun dia terletak di bawah sumbu X gitu, Bu. Itu berlaku untuk semua daerah, untuk semua kuadran. Oh, berarti Kayaknya mau kalian dia tuh letaknya. tertukar ini deh. Kayaknya kalian konsepnya tuh tertukar yang ini, yang model seperti contoh soal nomor 3 ini ya. Kalau contoh nomor 3 ini kan dia kurvanya hanya 1. Jadi tidak, daerah yang dimaksud itu bukan hasil irisan antara kedua kurva, tapi hasil antara kurva dan sumbu-sumbunya. Kalau ini kan di soal yang nomor 3 yang split tadi, kurvanya dibatasi oleh langsung Z sumbu X gitu. Jadi bukan kurva ketemu kurva, jadi nggak ada irisan antara kedua kurva, sehingga yang di atas sumbu X itu dia positif, yang di bawah sumbu X itu dia negatif. Nah, kalau yang ini kan daerah yang terjadi itu adalah hasil irisan kedua kurva ungu dan kurva merah. Nah, maksudnya kurva atas dikurangi kurva bawah itu kita lihatnya fokusnya ke daerahnya, bukan ke satu kesatuan keseluruhan XY-nya ini. Nah, sekarang kalian coba perhatikan daerah yang ini. Daerah ini atasnya itu si kurva merah kan, terus bawahnya si kurva ungu kan. Berarti rumus integralnya si A-nya itu menjadi ini kita kasih nama siapa ya? Ini anggap aja Y1 ya. Terus yang ini Y2 lah gitu ya. Terus yang kurva merah itu tadi hasilnya ini dia punyanya Y2 min X kuadrat. Sedangkan yang kurva ungu itu Y sama dengan X kuadrat min 2X. Gitu kan? Nah, berarti ini daerah yang ini atasnya itu kan ini. Bawahnya tuh kan ini. Malah di warna ini. Bawahnya tuh kan ini. Jadi kalau atas dikurangi bawah berarti yang merah dikurangi yang ungu. Berarti Y2 dikurangi Y1 gitu kan. Berarti jadinya min X kuadrat dikurangi X kuadrat min 2X gitu. Sampai sini paham? Nah, ini kan tadi batasnya berarti dari 0 sampai 1 gitu kan. Karena perpotongannya daerah yang dimaksud ini, nih daerah yang ini sampai sini, ini dia memotong di 0,0, yang ini memotong di 1,0. Batasnya itu harus di sumbu X ya, karena di sini kurvanya adalah kurva Y sama dengan. Sehingga di sini batasnya dari 0 sampai 1 itu didapat dari ini sama ini nih, perpotongan di sini. Gitu. Sudah paham belum?
Paham, Ibu. Coba Terima diamat-amati kasih. dulu. Paham? Ibu. Oke. Ya, Bu. Haikal gimana? Sudah paham belum, Haikal? Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Sudah paham. Paham ya? Oke ya. Jadi kalau kita menentukan posisi kurva siapa yang di atas, siapa yang di bawah, dilihat dari daerahnya. Jadi bukan keseluruhan satu koordinat kartesius kita lihat, Bu, yang ungu kan dia letaknya di mana? Di atas tuh, Bu, nyentuh ke atas ke kuadran 1, 2. Sedangkan yang si merah ini dia di bawah sumbu X di kuadran 3, 4. Berarti yang di atas itu yang ungu, yang bawah itu yang merah. Bukan seperti itu. Kita fokusnya ke daerahnya. Jadi karena di sini daerahnya ini atas, terus yang ini bagian bawah, berarti atasnya itu adalah kurva yang merah, bawahnya adalah kurva yang ungu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Wah, kayaknya kita nggak keburu nge-review nih. Ini panjang kurva aja, volume aja belum ya. Nanti kalau misalkan nggak keburu, saya kasih soal-soal di LMS ya. Nanti kalian kerjakan, lalu setelah kerjakan kalian kumpulkan, nanti akan saya beri video video penjelasan ya. Video penjelasannya saya rekam juga, nanti saya saya taruh di LMS. Tapi kalian kerjakan dulu nih biar ada usaha dulu gitu. Jadi menemukan mana sih kira-kira yang sulit itu soal yang ini gitu. Nanti kalau setelah kalian kumpulkan baru saya upload video pembahasan dari soal yang sudah saya kasih gitu ya. Jadi nanti belajar mandiri. Kan UTS Senin apa Selasa ya? Aduh, saya lupa. Senin apa Selasa jadwalnya? Senin, Ibu. Jam berapa ya? Jam 10, Bu. Jam 10 sampai jam 12 ya berarti ya. Oke, Senin. Oh ya, saya udah UTS deh yang Senin. Oke, berikutnya kita masuk ke volume benda putar. Nah, jadi kalau tadi luas daerah jelas ya, kita ingin menentukan luas daerah yang terbentuk, entah itu yang dibatasi oleh sebuah kurva dan sumbu, atau mungkin sebuah kurva dan garis, atau mungkin bahkan dua buah kurva ya. Nah, sekarang kita ingin menggali konsep dari menghitung volume benda putar. Apa sih Bu maksudnya bendanya diputer-puter apa gimana gitu ya? Kan ada kata benda putar, bendanya diputer-puter gitu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan volume benda putar itu adalah awalnya itu tetap gambarnya 2 dimensi. Jadi awalnya itu gambarnya 2 dimensi, tetapi ketika si kurva 2 dimensinya itu diputar, entah itu dengan diputar terhadap sumbu X ataupun sumbu Y, si lintasan putarannya itu kalau dilihat-lihat itu dia akan membentuk sebuah gambar 3 dimensi atau bangun ruang. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang 3 dimensi atau bangun ruang, kita pasti akan bisa menghitung volume yang terbentuk gitu. Jadi sebenarnya tuh dia tuh bukan benda yang bisa kita sentuh gitu, tapi dia tuh hasil dari kurva yang diputar tersebut gitu. Seakan-akan dia membentuk sebuah benda 3 dimensi. Jadi makanya dibilang volume benda putar. Nah, volume benda putar ini juga sama dengan luas yang tadi. Kalian juga harus bisa menggambar kurvanya yang dimaksud. Itu juga sama, nanti ada yang dibatasi oleh sumbu X, yang ada juga dibatasi oleh sumbu Y, seperti itu ya. Nah, sebenarnya volume benda putar ini kalau ingin kita gali sampai ke dasarnya itu konsepnya tuh sangat banyak sekali gitu kan. Ada 3 metode ya kalau kalian dulu pernah belajar ya. Ada metode cakram, metode cincin, sama metode kulit tabung gitu ya. Nah, kalau kita bahas semua itu tidak akan cukup gitu ya waktunya, bahkan 3 SKS sendiri pun untuk membahas ini tidak akan cukup. Jadi ini coba kita ringkas di awal. Nah, kalau kita membicarakan konsep, misalkan di sini kita gambarkan dulu supaya terbayang ya yang dimaksud dengan benda putar tuh yang seperti apa. Nah, misalkan di sini kita ada sebuah kurva, taruhlah di situ kurvanya fx ya. Saya gambarnya agak-agak, bukan agak-agak ya, ngarang sih gambarnya, anggapnya beginilah kurvanya gitu ya. Nah, misalkan di sini kita beri nama, kita punya kurva Y sama dengan fx. Nah, kalian bayangkan deh, si kurva ini saya putar terhadap sumbu X. Jadi sumbu rotasinya itu dia ada di sumbu X. Maka apa yang terjadi sama putarannya itu?
Ini sumbu X. Saya kasih panah nih. Jadi tandanya dia diputarnya di sumbu X nih, ada panah rotasi di X. Kalau saya putar-putar, kalian bayangin deh, si Fx ini saya putar-putar-putar-putar, maka nanti dia akan membentuk bayangan-bayangan atau lintasan-lintasannya itu yang berada di sini juga, refleksinya gitu. Kurang lebih begini ya. Saya nggak bisa gambarnya nih. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, nanti ini akan membentuk sebuah gambar 3 dimensi. Nah, nanti ini dia akan diputar. Nah, kalian kan udah familiar banget ya sama bentuk seperti ini ya. Ini tuh jaraknya sama loh ya harusnya ya. Dari sini ke sini dengan dari sini ke sini tuh sama, anggap aja sama gitu ya. Sehingga jari-jarinya tuh yang ini. Nah, ini tuh jari-jarinya. Ya. Nah, ini kita yang pertama itu dengan metode cakram. Cakram itu kan sebenarnya silinder ya, tapi silindernya tuh gepeng. Kayak koin gitu ya. Itu kan kalau koin kalau tingginya ditinggikan lagi itu kan akan jadi tabung ya silinder, tetapi ketika dia gepeng tingginya itu kecil atau rendah itu namanya cakram gitu kan, kayak lempengan gitu cakram. Nah, yang cakram itulah yang akan kita hitung berapa sih volume cakram tersebut. Kan kalau yang kemarin ketika luas daerah itu ketika luas daerah gitu, misalkan ini luas daerahnya, ini kan terdiri dari beberapa partisi ya. Kita bisa ambil saja sampelnya satu partisi, kita keluarin di sini. Oh, ternyata partisinya itu membentuk persegi panjang loh, dengan panjangnya itu adalah delta X dan tingginya itu adalah si Y atau Fx-nya. Makanya sebenarnya rumusnya adalah Fx delta X. Terus partisinya itu harus sebanyak T hingga N-nya. Oleh sebab itu langsung dia masuk ke konsep integral. Seperti itu kan ya kemarin konsep luas daerah. Sama seperti ini juga. Jadi dari yang terbentuk ini kan gambarnya tuh kayak apa ya? Kayak mangkok, apa vas, apa pot gitu nih ya. Kalau kalian bayangkan, ini kan terdiri dari entah hingga cakram ya. Kita ambil aja sampelnya, misalkan saya mau ngambil sampel yang di sini nih. Ini agak saya tebalkan. Jadi ceritanya biar ketahuan ini tuh punya ketebalan gitu. Nah, saya mau ngambil satu sampel ini. Padahal aslinya dia tuh ada tahingga. Semakin banyak cakramnya nih numpuk di sini-sini nih, gerak di sini-sini, maka volume yang dimaksud itu akan semakin akurat gitu, sama seperti kemarin konsep luas daerah. Saya mau ambil sampelnya satu saja seperti itu kan. Nah, sampelnya ini saya keluarin deh gambarnya di sini. Kalau kita gambar kurang lebih seperti ini, anggap ini bulat ya. Nah, ini dia punya ketebalan si cakramnya tuh. Ini tebalnya nih. Dia kayak koin tapi koinnya tebel gitu loh. Kayak uang zaman dulu. Nah, di sini nih. Nah, ini kan bentuknya lingkaran ya. Di mana lingkaran tersebut lingkaran tabung. Ini tabung dengan tingginya adalah delta X. Benar nggak? Coba kalian bayangkan ini tuh tabung loh. Di mana tebal tabungnya ini adalah delta X, sedangkan jari-jarinya ini adalah Fx. Tahu dari mana Bu jari-jarinya Fx nih? Ini kan tadi gambarnya cuman separoh ya, cuma sampai sini doang. Ini tuh siapa sih ketinggian si R ini siapa? Si R ini kan sebenarnya Y. Benar nggak? Ini koordinat Y dari 0 sampai Y itu si R. Y itu siapa? Y itu kan Fx. Jadi jari-jarinya itu adalah sebenarnya fungsi Fx gitu. Sedangkan bagian ininya, nih ketebalan ininya tuh adalah delta X. Karena kan ini di sumbu X nih. Anggap di sini X-nya 1, di sini X-nya 1,5. Nih, titik ini 1, titik ini 1,5. Maka ketebalannya ini adalah 1,5 dikurangin 1, sama dengan 0,5 gitu ya. Tapi kalau kita dirikan, ini kita ambil gambarnya di sini, terus saya dirikan, maka ini menjadi jari-jari, dan ketebalannya tadi yang ini itu menjadi delta X gitu ya. Sehingga karena ini tadi cakram bentuknya seperti tabung, kita bisa tuliskan volume tabung itu apa? Volume tabung VT ya, kita anggap sama dengan PR kuadrat kali T. Itu kan volume tabung ya.
Nah, di mana kita ganti si R sama si T-nya. Pi-nya tetap, R-nya tadi adalah Fx, berarti Fx kuadrat atau F kuadrat X dikali T-nya itu tinggi. Tingginya tadi adalah si delta X. Sehingga rumusnya seperti ini. Nah, untuk volume yang akurat, itu kan tadi saya bilang semakin banyak cakram ya. Ini tuh aslinya cakram semua nih. Ini nih yang saya gambar ini cakram nih nantinya nih, ini cakram, semuanya cakram tuh. Semakin banyak cakramnya, maka volumenya semakin akurat. Artinya bisa kita tuliskan cakramnya itu harus menuju tahingga. Si N buah cakramnya itu harus tahingga. Nah, ketika kita sudah memakai konsep ini seperti luas daerah, kita bisa langsung masukkan ke konsep integral. Sehingga volume benda putar yang dimaksud adalah integral dari A sampai B Pi dikali F kuadrat X dx. Delta X-nya berubah jadi dx gitu kan. Nah, lalu batasnya itu yang mana sih Bu? Batasnya itu adalah berarti dari ujung sampai ujungnya. Tergantung nanti di soal dibatasinya itu. Misalkan yang dimaksud itu adalah batasnya yang ini. Misalkan ini. Dari 1 lah ya. Sampai sini. Ini berarti A-nya, yang ini B-nya. Gitu. Jadi batas dari A sampai B itu adalah dari sini sampai ke sini. Gitu. Jadi rumus integralnya adalah V sama dengan integral dari A sampai B Pi dikali F kuadrat X dx. Atau kalau di SMA itu biasanya Pi-nya taruh di depan ya. Karena kan Pi itu dia bukan variabel, dia merupakan sebuah konstanta ya yang 3,14 itu ya. Berarti di sini bisa dituliskan Pi dikali integral A sampai B F kuadrat X-nya supaya tidak kagok mau kalian tuliskan Fx-nya baru dikuadratkan dx juga boleh. Itu penulisannya ya. Jadi kalau kuadratnya mau di belakang, Fx-nya itu harus dikurungin. Tapi kalau misalkan kuadratnya nggak ditaruh di belakang, berarti taruhnya di F kuadrat. Beda artinya dengan begini. Itu beda. Kalau ini artinya si variabel X-nya itu dikuadratkan baru dia dikomposisikan dengan si fungsi F gitu. Kalau ini kan artinya fungsi kesemuanya, fungsi Fx-nya dikuadratkan dulu baru diintegralkan. Jadi hati-hati dalam penulisan di matematika. Nah, ini volume benda putar yang dibatasi oleh sumbu X. Jadi batas atas bawahnya si A sama si B-nya itu dia nempelnya di X gitu ya. Berarti kan tadi Y-nya sama dengan Fx. Bagaimana kalau dia nempelnya di Y? Kita gambar lagi, misalkan tinggal kita sesuaikan aja. Nah, ini ya. Nah, misalkan kurvanya itu berarti kan nanti refleksinya ada di sini ya, anggap ini sama. Gitu kan. Nah, dia maunya dibatasinya di sumbu Y, berarti kan dia berdirinya ke atas ya. Jadi kalau kita gambarkan nanti begini. Kalau dibatasinya terhadap sumbu Y. Nih, sumbu Y-nya yang ini. Seperti tadi ya, ini jari-jarinya. Terus ini tadi kalau kita mau ambil cakramnya di sini, sebuah sampelnya yang bisa kita keluarkan, ini cakramnya. Nah, ini tadi ketebalannya ya, atau si tinggi cakramnya. Nah, kalau tadi tinggi cakramnya itu delta S, kalau ini tinggi cakramnya delta Y. Anggap di sini kan ini Y, yang ini juga Y gitu kan, berarti ini tuh adalah delta Y. Sedangkan jari-jarinya yang si R-nya itu adalah si FY. Jadi nanti rumusnya tinggal mengikuti saja. Berarti volumenya sama karena dia masih berupa cakram atau tabung ya, tabung pendek gitu. Jadi PR kuadrat T, maka Pi dikali R-nya anggap dia jadinya jangan disamain Fx lah ya, kita ganti aja nih. Biar nggak pusing gitu. Nah, kita gantiin aja. Berarti G kuadrat Y dikali tadi T-nya itu adalah ini ya, delta Y. Sama ketika N-nya menuju tahingga, maka volumenya bisa kita hitung menggunakan teknik integral dari A sampai B, Pi dikali G kuadrat Y, dy.
Pi-nya juga bisa kalian keluarkan seperti yang atas tadi. Jadi Pi dikali integral dari A sampai B. Y-nya mau tulisannya begini, kurungin baru dikuadratin, dy juga boleh. Ya, jadi yang atas itu tadi ketika batasnya di sumbu X, yang bawah ini ketika batasnya itu ada di sumbu Y. Tuh ya. Oke, silakan di capture dulu. Oke, habis ini seperti biasa ada soal. Ini pencet bel. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita langsung ke latihan saja, nggak perlu contoh ya. Karena kan menghitungnya seperti biasa, jadi tinggal kalian kuadratkan aja. Bedanya kalau tadi di luas itu nggak pakai kuadrat, kalau ini volume pakai kuadrat ya. Silahkan ditulis. Oke, dua soal ini aja ya. Silakan ditulis. Waktunya berarti 20 menit. Agak susah ya, karena ada kuadrat. Ibu maaf, itu mengelilingi sumbu apa ya, Bu? Iya, kenapa? Maaf Bu, itu mengelilingi sumbu apa ya nomor 1 sampai 2? Oh iya, belum ditulis ya. Yang atas yang Y sama dengan X pangkat 3 itu mengelilingi sumbu X diputar terhadap sumbu X. Kalau yang ini diputar terhadap sumbu Y. Sudah di capture ya ininya, rumusnya nih. Kecilan. Nah. Udah ya, silakan di stop recordnya.
Aduh maaf Bu, baru ingat ke record. Nggak apa-apa. Nanti Iya yang Bu. penting ini di apa di share juga ya di grup ya hitungan-hitungan Iya, anak-anak tadi yang jawab. iya Bu, iya Bu. Oke, berikutnya soal nomor 2, Rangga Putra. Saya Bu, Rangga Putra ya. Sudah selesai? nomor 2 belum selesai semuanya sih Bu. Oke, silakan diselesaikan dulu ya. Oke, sebentar Bu. Oke, kita tunggu 2 menit ya. Sebentar ya Bu, nih sudah selesai, saya foto dulu bentar. Oke. Oke Bu, ini jawaban saya Bu. Jadi batasnya itu 0 sampai 3. Gambarnya itu yang di atas karena nggak muat. Jadi saya apa namanya yang sebisa aja saya buat gambarnya Bu. Kayak gini sih Bu. Kalau untuk rumusnya kan tadi itu yang V integral batas A B G Y pangkat 2 DY kan Bu. Nah itu kayak gini Bu hasilnya Bu. Ya, oke. Jadi gambarnya sepotong ya. Nanti sepotongnya berarti ada di kuadran 4 ya. Tadi namanya. Iya Bu.
Gini ya, ada di sini nanti bayangannya. Ini tadi siapa ya namanya? Lupa saya. Rangga, Bu. Oh iya. Oke, Kan berarti ini yang di rumusnya terhadap sumbu Y kan, Bu? apanya? Ini Atasnya. terhadap sumbu Y kan, Bu? Iya, Berarti ke kiri dong, Bu. apanya? Kurvanya ya. Iya. Coba dikecilin. Bisa dikecilin lagi nggak? Saya mau ngeliat titik. Oh, ini titik atasnya cuma segini ya. Bentar, tadi kan itu soalnya Y kuadrat ya. Di sini nih nanti 1, 2, 3-nya berarti ada di sini. Dari 0 sampai 3 dari sini ya. Nggak aktif nih. Bentar. Nih dari 0 sampai 3. Dari sini ya. Iya, Bu. Dia dibatasinya sumbunya. Keliru nih saya nih. Hapus dulu. Berarti Y kuadrat dikuadratin jadi Y pangkat 4. Integralnya 1/5 Y pangkat 5. Dimasukin 3. 3, 9, 27, 81, 243. Di 243/5. Ya, oke. Sudah betul ya hitungannya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Terima kasih Rangga. Kita lanjut ke menghitung panjang kurva aplikasi yang terakhir. Aduh, kita udah lewat waktu banget ini ya. Jadi aplikasi integral yang terakhir itu adalah untuk menghitung panjang kurva atau busurnya ya. Kalau dulu di SMP itu ada yang namanya panjang busur lingkaran. Nah, nanti kita juga berhubungannya akan ke lingkaran. Jadi nanti untuk yang panjang kurva ini itu menggunakan persamaan parameter yang ada T-nya. Sepertinya di Kaldif sudah ya untuk parameter. Screen saya sudah terlihat ya. Di materi terakhir kita adalah menghitung panjang kurva. Nah, menghitung panjang kurva ini yang tadi itu ya, yang misalkan ada sebuah koordinat x, y, lalu ada kurva di dalam koordinat tersebut. Jadi kita ingin menghitung berapa panjangnya sih seluruh kurva tersebut. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, kan ini ada x, y, lalu di sini ada kurva, saya ini ya, saya ngasal nih bentuknya. Nah, kita ingin tahu nih berapa sih panjang kurva ini pada koordinat x, y. Nah, itu bisa kita hitung menggunakan teknik pengintegralan. Daripada kita mengukur satu-satu kan, jadi kita harus cari titik potongnya diukur gitu. Nanti agak ribet juga. Jadi kita harus cari titik-titiknya nih. Titik dulu, hitung ke sini, tambah ini, tambah panjang ini, tambah panjang ini, tambah panjang ini gitu kan. Sehingga kita bisa tahu panjang totalnya berapa. Artinya kita harus mengalami beberapa kali perhitungan kan, cari dulu kurva ini panjangnya, cari ke sini, cari ke sini, cari ke sini, cari ke sini gitu setiap titik belok-beloknya ini. Nah, itu agak lama ya. Jadi kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat yaitu dengan menggunakan teknik pengintegralan. Nah, untuk menghitung panjang, length atau apa ya P, tapi saya biasanya pakainya L, nanti takut ketukar sama luas ya. P aja lah ya, kita biasa pakai P, panjang kurva. Kalau di buku Parsel itu biasanya dia pakainya L, length. Nah, itu rumusnya bisa dihitung menggunakan rumus integral dari A sampai B, akar dari turunan fungsi parameter F dikuadratkan, ditambah turunan fungsi parameter Y dikuadratkan, dt. Ya, atau bisa kita persingkat atau kita tuliskan lagi dengan integral dari A sampai B dx per dt kuadrat ya, turunan dari f aksen T bisa kita tuliskan dx per dt, g aksen T-nya kita bisa tuliskan dy per dt kuadrat. Jadi ini rumusnya. Nah, seperti biasa,
ngitungnya mah gampang ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal untuk yang panjang kurva ini, kalian tinggal tentukan saja apa namanya kurva-kurvanya, nanti persamaan kurvanya ya, si F aksen T dan si FT dan GT-nya. Setelah di soal itu nanti diketahui FT sama GT-nya, kalian turunkan masing-masing. Setelah diturunkan, lalu dikuadratkan dan diakarkan, lalu dimasukkan batasnya. Jadi sebenarnya kalau konsep di awalnya di luas apa tadi, luas bangun data, luas daerah kalian sudah bisa, kesininya juga tidak ada masalah ya. Oke, misalkan di sini saya punya contoh. Tentukan panjang kurva. Jadi misalkan yang X-nya itu T pangkat 3, Y-nya T kuadrat, dan bentar ya, agak error nih. Interval dari T-nya adalah dari 0 sampai 4. Nah, karena di rumusnya tadi kita butuh dx per dt dan dy per dt, artinya turunan x terhadap t dan turunan y terhadap t, maka masing-masing dari fungsi parameter x dan y ini kita harus turunkan. Jadi kita butuh turunan dari x kuadrat, x dan y-nya. Jadi bisa kita tuliskan x aksen t-nya itu turunan dari x-nya adalah 3t kuadrat. Hati-hati ya. Ini turunan integral jadi satu pembahasan gitu, jangan sampai ketukar yang harusnya diintegralkan takutnya diturunkan, yang harusnya diturunkan diintegralkan. Dari apa? Nggak ada, cuma itu aja. Oke. Berarti y aksen t-nya turunan dari y-nya adalah 2t. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Tadi rumusnya adalah integral dari A sampai B. Berarti kan karena di sini parameternya fungsinya sudah bukan lagi variabel X dan variabel Y, tapi merupakan variabel T, maka intervalnya juga tadi di soal dibuatnya dalam interval T. Jadi intervalnya 0 sampai 4 itu merupakan batas bawah dan batas atas dari fungsi parameter masing-masing F dan G-nya itu. Ya. Berarti 0 sampai 4, F aksen T kuadrat, F aksen T itu sama dengan X aksen T ya turunannya. Berarti akar dari 3T kuadrat dikuadratkan ditambah turunan dari Y itu tadi 2T dikuadratkan DT. Nah, berarti dari 0 sampai 4 akar dari 9T kuadrat ditambah 4T pangkat 2 DT. Nah, ini harus kalian ingat-ingat lagi bagaimana sih cara kita menghitung bentuk seperti ini. Ini kan bisa kita selesaikan dengan bentuk teknik pengintegralan substitusi ya, yang pakai UD-UD-UAN itu kan. Nah, tetapi sebelum kita menyelesaikannya dengan substitusi, kita harus cerdik dulu nih, kira-kira ada nggak sih yang bisa kita sederhanakan gitu. Oh, ini sorry T pangkat 4 ya. Kan ini T kuadrat dikuadratin lagi. Ada nggak sih yang bisa kita keluarkan sebelum kita mengintegralkan dengan substitusi? Kan syaratnya integral substitusi itu adalah yang ribet, itu bentuk perkalian antara dua fungsi, misalkan fx kali gx gitu kan ya. Jadi integral fungsi dari fx kali gx, di mana salah satu dari fungsi tersebut ketika diturunkan, itu dia ada hubungannya dengan fungsi lainnya. Atau cara gampangnya, ketika yang bentuk paling ribet itu diturunkan, hasil turunannya itu berhubungan dengan bentuk yang tidak ribet sebelahnya. Gitu. Nah, di sini kan dia hanya masih bentuk satu kesatuan ya. Hanya ada bentuk akar 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat. Nah, sebelum kita ke integral substitusi, kita bisa tahu nih, dia sama-sama ada T-nya. Jadi kita bisa keluarkan T-nya supaya mempermudah perhitungan kita ya dalam mensubstitusi integralnya itu. Jadi integral dari 0 sampai 4 akar. Di sini ada T pangkat 4, yang sebelahnya ada T pangkat 2. Kalau kita faktorkan kan berarti yang di luar itu yang kecil ya, yang T pangkat 2. Jadi supaya jadi 9T pangkat 4, di sini sudah ada T pangkat 2, maka kurang 9T pangkat 2. Gitu kan ya? Karena ini kalau dikalikan kan jadinya 9T pangkat 4. Ditambah
Yang ini 4T pangkat 2, T pangkat 2-nya udah di luar, berarti sisanya 4. Tuh, kalau kita kalikan jadinya 4T kuadrat. Di sini DT. Nah, di sini akar dari T pangkat 2 itu kan T aja ya. Jadi akar T pangkat 2 adalah T. Itu bisa kita keluarkan T-nya. Jadi bentuknya akan seperti ini. T akar 9T kuadrat ditambah 4 DT. Gitu. Jadi yang si T kuadrat ini saya keluarkan, saya akarkan sendiri menjadi T, sedangkan yang dalam kurungnya yang 9T kuadrat tambah 4 tetap saya tuliskan. Nah ini kan bentuknya udah yang sering kita kerjakan ya, bentuk substitusi. Yang ribetnya itu kan yang akar ya, kalau yang ribet ini diturunkan, dia ada hubungannya dengan sebelahnya yang si T. 9T kuadrat itu kan turunannya 18T ya, artinya hubungannya adalah 18 kali T sebelahnya. Nah, ini baru bisa kita integralkan menggunakan integral substitusi. Jadi, untuk mengintegralkan ini, kita cari dulu seperti biasa U-nya ya. U-nya berarti yang di dalam kurungnya 9T kuadrat ditambah 4, sedangkan turunan dari U atau DU-nya adalah 18T DT. Berarti kalau kita ingin mencari DT, tinggal pindah ruas ya, jadi DU per 18T. Gitu kan? Maka kita pindahin ke sini ya, integral dari 0 sampai 4 T akar dari 9T kuadrat tambah 4. Tadi 9T kuadrat tambah 4-nya kan U, berarti integral dari T dikali akar U DT, gitu kan. Nah, DT-nya bisa kita substitusi, tadi DT-nya adalah DU per 18T, gitu ya. Nah, akar itu kan pangkat setengah, langsung aja saya ganti di sini supaya step-stepnya lebih singkat gitu. Nah, ini bisa kita coret. Jadi 18-nya jadi di bawah ya. Jadi 1/18 itu bisa kita kedepankan. 1/18 dikali integral dari 0 sampai 4 U pangkat setengah DU. Berarti 1/18 integral dari U pangkat setengah berapa? 1/3/2, 2/3 ya jadinya. 2/3 U pangkat 3/2, batasnya dari 0 sampai 4. Ini bisa kita sederhanakan, jadi 1/27. Nah, tinggal dimasukkan saja, U-nya tadi berapa? U-nya adalah 9T kuadrat ditambah 4. Pencet dulu. Jadi U-nya itu 9T kuadrat ditambah 4 pangkat 3/2 dari 0 sampai 4. Bisa nggak sih? Saya kecilin dulu aja ya, biar bisa dalam satu halaman ini. 1/27. U-nya tadi 9T kuadrat tambah 4 pangkat 3/2, batasnya dari 0 sampai 4. Nah, berarti sama dengan integral 1/27. Nah, pangkat 3/2 itu kan kalau kita hitung pakai cara manual kan tidak bisa ya, kecuali pakai kalkulator ya. Nah, ini bisa kita siasati dengan cara memecah pangkat 3/2. Ini waktu itu pernah saya jelaskan deh. 3/2 itu kan 1,5. 1,5 itu artinya 1 ditambah setengah. Artinya kita butuh pangkat 1 dikalikan dengan pangkat setengah. Karena kalau dikali itu kan pangkat ditambah ya. Jadi pangkat satunya itu tetap 9T kuadrat tambah 4, sedangkan pangkat setengahnya adalah 9T kuadrat tambah 4 diakarkan. Batasnya dari 0 sampai 4. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Ketika kita masukkan 4, berapa tuh? 9T kuadrat ya, jadi 9 kali 16. Berapa 9 kali 16? 144 ya? 144 ditambah 4, 148. Berarti ini akar 148 gitu ya. Dikurangin. Kalau dimasukkan 0 jadi 4. 4 kali 2, 8. Dikurangin 8 berarti. Jadi sama dengan 1/27
148 akarnya jadi akar 37. Dikali 2 ya. 296 akar 37 dikurangi 8. Sudah sederhana sekali ya, sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Jadi jawabannya 1/27 dikali 296 akar 37 dikurangi 8. Satuan panjang. Jadi ya, akhirnya adalah satuan panjang. Karena kita ingin menghitung panjang kurva. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Seperti tidak. Tidak ya, udah sore juga ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Berarti kita hari ini pure membahas aplikasi integral ya. Nanti untuk review yang sebelumnya, nanti insya Allah kalau tidak malam atau besok, saya berikan soal-soal, nanti saya upload di LMS. PJ Aura tolong ingatkan saya ya, jika besok siang saya belum upload. Nah, nanti hari Minggunya ketika kalian semua sudah selesai mengumpulkan, akan saya upload kembali video pembahasannya ya. Jadi bisa buat kalian review-review. Lalu kalau ada yang nanya kisi-kisinya apa Bu? Kisi-kisinya ya pelajarin aja semua yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai akhir. Jadi kalau udah S1 udah nggak ada zamannya lagi ngasih kisi-kisi ya. Kalian harus punya kemampuan analisis. Jadi menganalisis apa aja sih soal yang akan keluar gitu kan. Oke, baik saya akhiri perkuliahan hari ini. Untuk slide ini saya WA aja ya ke Aura ya. Jadi saya nggak keburu buat upload ke LMS-nya. Baik, Bu. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Nanti untuk UTS-nya juga diisi dengan betul-betul. Yang penting yang nomor 1 itu adalah diisi dengan cara-cara yang jujur ya. Jadi nanti tidak boleh open sheet, tidak boleh tanya-tanya dan sebagainya. Jadi benar-benar murni ingin menguji seberapa dalam pengetahuan kalian selama perkuliahan dari 1 sampai 7 ini ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di UTS hari Senin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu.